beradab, berakhlak, dan juga menjaga apa? Menjaga ucapan yang ditakutkan apa? Menyakiti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Maka pandangan para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah terhadap hukum kedua orang tua Nabi bagaimana? Di sini lihat. Ma madhabu. Apa madhab? Pandangan ahli ilmi itu. Pandangan ahli ilm. Mereka para ulama. Terhadap apa? Terhadap bi abawaihi sallallahu alaihi wasallam. Terhadap kedua orang tua baginda Nabi Muhammad. Kalau para ulama ahli sunnah wal jamaah lebih mengambil jalur salamah. Paham? Nah, bagaimana pandangan para ulama kepada tentang kedua orang tua baginda Nabi Muhammad? Kita lihat di sini, i'lam, ketahuilah, annalladzi alaihil muhaqqiqun anna abawaihi najiyani wa laisa finnar. Paham tak? Nah, di sini dikatakan i'lam, ketahuilah, ya, annalladzi sesungguhnya, alladzi yang alaihil muhaqqiqun, alaihi atas pendapat ini al muhaqqiqun oleh para ulama muhaqqiqun, ulama min ahlil istiqamah, ulama min ahlil ilm. Banyaknya para ulama berpendapat, ulama min ahli sunnah wal jamaah, anna abawaihi sesungguhnya kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam najian, itu musanna, dua-duanya najian, selamat. Walaisa, dan tidak kedua-duanya finnar, di dalam api neraka. Ini pandangan mayoritas, bahkan hampir seluruh para ulama ahli sunnah wal jamaah berpandangan bahwa kedua orang tua Nabi najiani walaisa finnari. Kedua orang tua Nabi najiani, selamat. Kedua orang tua Nabi tidak berada di dalam api neraka jahanam. Ini pandangan siapa? Mayoritas para ulama ahli sunnah wal jamaah al-muhaqqiqun. Mereka berpendapat bahwa orang tua Nabi najiani, selamat kedua-duanya, walaisa pinnari, dan tidak berada di dalam api neraka jahanam. Ini pandangan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Li'annahuma, apa sebabnya? Li'annahuma, karena kedua orang tua Nabi mata, dua-duanya meninggal, qoblal bi'asah, qobla, sebelum bi'asah, dibangkitkan baginda Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul. Paham tak? Itu alasan para ulama ahli sunnah wal jamaah, karena kedua orang tua Nabi meninggal sebelum Nabi Muhammad dibangkitkan menjadi Nabi dan menjadi Rasul. Dan itulah yang dinamakan masa fitrah atau masa jahiliyah. Apa itu masa jahiliyah? Dari masa Nabi Allah Isa alaihi salam sampai masa baginda Nabi Muhammad, itulah yang dinamakan ahlul fitrah, yang tidak ada nabi dan rasul yang membimbing mereka atau menata syariat samawi terhadap mereka. Itulah yang dinamakan ahlul fitrah. Dan kedua orang tua Nabi itu masuk di dalam kategori ahlul fitrah.
Dan mereka yang hidup, yang belum dibangkitkan kepada mereka seorang nabi dan rasul untuk menata syariat samawi, apakah mereka diazab? Wala ta'dziba qablaha tuh. Wala wa dan la ta'dziba, tidak ada azab qablaha, qabla sebelum hak dhamir kembali kepada bi'sah, sebelum dibangkitkan Nabi Muhammad menjadi nabi, itu la ta'dziba, tidak ada azab dan tidak ada tuntutan syariat. Karena belum diutus kepada mereka seorang nabi. Karena belum diutus kepada mereka seorang rasul. Karena belum ada tatanan syariat samawi. Maka mereka lah dinamakan ahlul fitrah yang tidak tertuntut dengan tuntutan syariat. Mana dalilnya? Liqaulihi ta'ala, seperti yang Allah firmankan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasulah. Tidaklah kami akan teradab, akan tersiksa dan masuk neraka atau tertuntut dengan tuntutan hatta, ingat, nab'asa rasula, hatta sehingga terutusnya seorang rasul, seorang nabi. Laku kedua orang tua nabi yang pertama tidak ditetapkan bahwa orang tua nabi sampai ke atasnya mereka menjadi musyrik. Lalu mereka berjalan dengan apa? Belum ada nabi, belum ada rasul. Mereka berjalan berpegang teguh dengan ajaran Nabiullah Ibrahim, wa ana ala millatin abina Ibrahim. Mereka mengikuti jejak ajaran Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Paham tak? Dan tidak ada orang-orang tua Nabi yang melakukan syirik, tidak ada. Paham? Tidak ada orang-orang tua Nabi yang melakukan syirik, tidak ada. Aku dilahirkan dari rahim yang suci. Luar biasa. Yang menunjukkan dari apa yang diucapkan oleh Nabi bahwa para leluhur baginda Nabi Yuna Muhammad tidak ada yang musyrik. Paham tak? Jelas apa tidak? Balkana tuh. Balkana yang di mana? Kedua orang tua Nabi berjalan atas tuntunan mana? Berjalan atas tuntunan ala dini Ibrahim al-Khalila alaihi salam. Mereka para orang-orang tua Nabi berpegang teguh berjalan dengan tuntutan apa? Tuntunan apa? Agama yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kama qala Fakhrur Razi. Tuh, seperti yang dikatakan oleh siapa? Oleh Al-Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, Imam Fakhrur Razi, fi kitabihi, di dalam kitabnya yang bernama Asrarit Tanzil. Di dalam kitab Asrarit Tanzil yang dikarang oleh Imam Fakhrur Razi, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, alim kabir, dikatakan di situ bahwa orang tua Nabi sampai ke atas mereka menjalankan tuntunan Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Alamillah Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Luar biasa. Nah, inilah pendapat para ulama al-muhaqqiqun, ulama ahli sunnah wal jamaah. Mereka amat beradab dan berhati-hati, tapi dengan dalil-dalil bukti dan fakta, bukan omdo, bukan omong kosong. Mereka sangat menjaga adabun wa akhlakun terhadap junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mulutnya tidak ada lancang semberaut asal kata jeblok seperti mulut buaya. Paham tak? Wa qala jam'un minal hufadhi minhum Ibnu Syahin wal Khatibul Baghdadi was Suhaili wal Qurtubi wal Muhibbut Tabari.
Ini para ulama-ulama al-muhaqqiqun. Hah? Ini pendapat para ulama-ulama al-muhaqqiqun, ulama ahli sunnah wal jamaah du ilmin. Ulama-ulama pengarang kitab yang begitu luar biasa, yang ilmunya lautan. Siapa mereka yang berpendapat ini? Tuh, salah satunya waqala jam'un, tuh telah berkata jam'un, banyak, mayoritas minal ulama minal hufad, min dari hufad ahlil hadis. Hufad itu orang yang sudah sampai kepada kedudukan ilmu yang begitu luar biasa. Siapa mereka yang berpendapat? Minhum, dari para ulama. Minhum, dari para ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama al-muhaqqiqun, hufad, ahlul ilim. Siapa dari mereka? Salah satunya minhum Ibnu Syahin. Tuh. Minhum al-Imam Ibnu Syahin. Dan juga al-Imam al-Khatib al-Baghdadi. Tuh. Imamul Khatib al-Baghdadi. Was-Suhaili. Wal-Imamul Qurtubi. Wal-Muhibbut Tabari. Ini para ulama-ulama yang top. Ulama-ulama yang begitu luar biasa. Mereka berpendapat apa? Innallaha ta'ala ahya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ahya, telah menghidupkan abawaihi, kedua orang tua Nabi alaihi salatu wassalam. Hatta, sehingga amana, kedua orang tua Nabi beriman bihi, kepada baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan wa'allafal hafidus suyuti, bahkan telah dikarang oleh seorang ulama ahli sunnah wal jamaah satu buku, satu kitab yang dikarang oleh siapa? Ulama ahli sunnah wal jamaah, Imamus Suyuti, ahli ilm, ahli lughah, ahli tarikh, Imamus Suyuti. Bidalika, dalam dalika, hukum tentang kedua orang tua Nabi, sita rosail, tuh ada 6 rosail risalah, wa atola pibayanid dalil, dan dipanjangkan, didantakan di dalam bayani, menjelaskan ad-dalil, dalil tentang kedua orang tua Nabi selamat, dan kedua orang tua Nabi dihidupkan oleh Allah dan beriman kepada junjungan besar kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini pendapatnya a'immah, ulama min ahlil ilim, ulama ahlil ilim wal ikhlas wal wara wal amal, ulama yang diakui sampai sekarang, ulama ahli sunnah wal jamaah. Imam Ibnu Syahin, Al-Khatibul Baghdadi, wa Suhaili wa Imamul Qurtubi, dan juga Imam Al-Muhib Tabari, dan juga dikarang oleh Imam Suyuti khusus rosail, beberapa risalah, kitab-kitab kecil yang panjang, di situ dalil-dalil yang diambil dari Al-Quran dan juga dari sunnah Nabi dan juga dari pendapat para ulama yang mengatakan bahwa kedua orang tua Nabi selamat dan beriman kepada baginda Nabi Yuna Muhammad. Ini bukan kata Anda, ini bukan kata saya, ini bukan kata bersama, ini bahkan bukan kata gua dan juga bukan kata elu. Tapi inilah pendapat, keterangan para ulama al-muhaqqiqun min ahli sunnah wal jamaah. Mereka lebih mengambil jalur adab, akhlak, dan tidak lancang demi untuk menjaga hati junjungan besar kita Nabi Yuna Muhammad. Tapi mereka uraikan dengan dalil-dalil yang ada bahwa kedua orang tua Nabi selamat dan dihidupkan dan beriman kepada baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tugas kita ngikut, karena kita nggak lebih pintar dari mereka.
kita nggak lebih hebat dari mereka. Humul a'immah, mereka ulama-ulama yang luar biasa, ulama-ulama yang dahsyat, ulama-ulama yang menguasai segala funun, segala ilmu dikuasai oleh mereka. Subhanallah. Paham tak? Makanya jangan apa kata kita, kata otak kita, jangan salah kita mengambil pendapat, dan juga jangan salah kita mengikuti siapa yang gampang kita ikuti. Teliti dulu terlebih dahulu supaya kita tidak termasuk orang-orang yang kelak menyakiti hati baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham tak? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Tuh. Nah itu tentang apa? Tentang kedua orang tua baginda Nabi Yuna Muhammad. Nah ini sampaikan kepada keluarga kita, sampaikan kepada anak-anak kita, sanak famili kita. Jangan sampai mereka berguru kepada YouTube, ya. Ujung-ujungnya ikut-ikutan tuh. Saya ngelihat di YouTube tuh, ayo. Kita wajib memilah dan memilih di dalam mencari guru, dan juga memilih di dalam mengambil pendapat. Ambil, ikuti guru-guru yang bisa menyelamatkan Anda dari jurang kehancuran. Jangan sampai kita tergolong dari golongan orang-orang yang kurang ajar terhadap Nabi Muhammad. Jangan sampai kita tergolong dari golongan orang-orang yang gurunya syaitanir rajim. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, lalu apa pendapat para ulama? Ya, bagi mereka yang enteng mulutnya mengatakan bahwa kedua orang tua Nabi di neraka, kedua orang tua Nabi musyrik, kedua orang tua Nabi selama-lamanya di dalam api neraka. Apa hukumnya tuh? Bagi mereka mulut-mulut yang lancang, yang tidak tahu adab dan akhlak, demi menjaga hati junjungan besar kita Nabi Yuna Muhammad. Bagi mereka yang hatinya gerusah, ya, yang tidak memilih salamah, etika, attitude, ya, demi menjaga qalb baginda Nabi Yuna Muhammad. Paham dong? Nah, bagi mereka yang lancang, yang enteng, orang tua Nabi di neraka, orang tua Nabi musyrik, orang tua Nabi selama-lamanya di dalam api neraka, na'udzubillah summa na'udzubillah. Apa hukumnya? Ma hukmul ladzi, apa hukum alladzi yang yatakallamuna, yang asal kata, asal ngoceh, yang mulutnya kurang ajar, bi abawaihi, terhadap kedua orang tua Nabi, wayansibunahuma, dan mereka menisbahkan kedua orang tua Nabi, kedua orang tua Nabi, ila syirik, dinisbahkan orang tua Nabi syirik, wa annahuma, dan sesungguhnya kedua orang tua Nabi, min ahlin nar, sudah dipastikan masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, apa hukumnya? Bagi mereka yang enteng mulutnya, yang kurang ajar mulutnya, yang gak punya barometer, yang tidak memikirkan bagaimana hati baginda Nabi Yuna Muhammad yang akan Rasulullah rasa, yang tidak memahami etika, yang enteng mengatakan kedua orang tua Nabi musyrik, kedua orang tua Nabi di api neraka, kedua orang tua Nabi selama-lamanya abadal abidin di dalam api neraka jahanam. Apa hukum mereka? Dengarkan baik-baik. La syakka, tidak diragukan, anna dzalika, anna sesungguhnya dzalik tuh, la syakka anna dzalika, tidak diragukan, sesungguhnya dzalik, orang-orang yang enteng ucapannya,
yang kurang ajar cara bicaranya, yang menisbahkan kedua orang tua Nabi kepada musyrik, dan pula selama-lamanya di dalam api neraka, tidak diragukan lagi mimma yasu'uhu, itu yang bisa menyakitkan baginda Nabi Muhammad, wa yu'dhi. Perkataan seperti itu yasu'uhu wa yu'dhi, yang menyakitkan, yang mengiris-ngiris hati junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa idza'uhu haramun, dan menyakiti baginda Nabi Muhammad haram, hukumnya haram, dosa besar. Awas, orang-orang yang enteng berkata menuduh orang tua Nabi di neraka selama-lamanya dan menisbahkan kedua orang tua Nabi dengan syirik, ingat, itu menyakiti hati baginda Nabi Muhammad. Wa idza'uhu haramun, dan menyakiti hati Rasulullah, hukumnya haram, dosa besar. Jaga lisan kita. Antara sesama saja kita wajib menjaga, tidak boleh saling menyakiti. Jangankan hal itu, jikalau kita punya saudara yang baru hijrah, kedua orang tuanya belum hijrah, kita tidak boleh untuk mengejek kedua orang tuanya. Kenapa? Karena bisa menyakiti hati saudara kita yang sudah hijrah masuk ke dalam Islam. Apalagi dengan kedua orang tua baginda Nabi Muhammad. Bahkan di sini dikatakan bal, akan tetapi fa'iluhu, orang yang melakukan itu, alias yang mengatakan selalu orang tua Nabi di neraka, orang tua Nabi musyrik, orang tua Nabi selama-lamanya di dalam api neraka, mal'unun, mereka terlaknat, dan mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala binasil Quran, dengan nasil Quran, dalil Al-Qur'anul Karim, yang dimana Allah firmankan, innalladzina yu'dzunallaha wa rasulah la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum adzaban muhina. Sesungguhnya mereka yang menyakiti Allah, yang menyakiti baginda Nabi Muhammad, la'anahumullah fid dunya wal akhirah, Allah akan melaknat mereka di dunia dan pula di akhirat. Di dunia mal'un, di akhirat mal'un. Wa'adda lahum, Allah akan persiapkan lahum, untuk mereka. Siapa mereka? Yang selalu menyakiti hati Allah, yang selalu menyakiti Allah dan menyakiti hati baginda Nabi Muhammad. Dan salah satu hal yang menyakiti hati Rasulullah, lantang kurang ajar mulutnya, yang selalu menisbahkan kedua orang tua Nabi di neraka, kedua orang tua Nabi musyrik, kedua orang tua Nabi selama-lamanya di dalam api neraka. Itu salah satu yang menyakiti baginda Nabi Muhammad. Bagi mereka, wa'adda lahum, Allah akan persiapkan a'adda lahum, untuk mereka, azab muhina, azab muhina, yang keji. Paham toh? Jelas apa tidak? Allah akan mempersiapkan untuk mereka azab yang keji. Allahumma sallimna. Semoga Allah jaga lisan kita ya. Suratul Ahzab, surat Al-Ahzab ayat 57. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad bersabda, la tasubbul amwata, la tasubbul amwata, enggak boleh kalian mencaci, mengejek, menghina, mengucilkan amwat, orang-orang yang sudah meninggal dunia. Enggak boleh kita mencaci maki, menghina orang-orang yang sudah meninggal dunia, karena Anda sudah tidak bisa lagi meminta maaf. Kalau yang Anda caci, yang Anda hina masih hidup, Anda masih bisa untuk meminta maaf. Kalau sudah meninggal dunia Anda caci maki, mau minta maaf bagaimana Anda?
Makanya apa kata Nabi? La tasubbul amwata. Jangan kau caci maki amwat, orang-orang yang sudah meninggal dunia. Fatu'dzul ahya, famaka tu'dzu, kau akan menyakiti ahya, orang-orang yang masih hidup dari keluarga dan orang-orang yang mempunyai sanad famili terhadap orang yang sudah meninggal dunia, yang kau caci dan kau maki. Paham tak? Nah, maka orang-orang yang lantang kurang ajar, yang tidak bisa menjaga hati baginda Nabi Yuna Muhammad, yang selalu dengan lantang kedua orang tua Nabi di neraka, kedua orang tua Nabi musyrik, kedua orang tua Nabi selama-lamanya di neraka, mereka mal'un binassil Quran dan juga sunnah yang disabdakan oleh baginda Nabi Yuna Muhammad. Lalu kita berpegang teguh dengan siapa? Kita berpegang teguh dengan para ulama-ulama al-muhaqqiqun. Ulama-ulama du ilmin wa amalin wa wara'in. Paham tak? Ulama-ulama yang hebat min ahli sunnah wal jamaah. Al-Imam Ibnu Syahin, Al-Khatib Al-Baghdadi, Imam As-Suhaili, Imam Al-Qurtubi, dan juga Imam Al-Muhibbut Tabrani, dan juga Imam Suyuti. Itu mereka para ulama-ulama al-muhaqqiqun yang berpendapat bahwa kedua orang tua Nabi selamat, tidak di neraka. Itu pendapat para ulama-ulama al-muhaqqiqun. Itu bukan pendapat kami. Itu bukan pandangan kami. Itu bukan menurut akal kami. Tapi itu pandangan para ulama-ulama top al-muhaqqiqun yang diambil dari intisari Al-Quran dan sunnah baginda Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh etika, akhlak dan adab terhadap junjungan besar kita Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham tuh? Jelas apa tidak? Nah, ini tentang apa? Akidah ahli sunnah wal jamaah di dalam pandangan mereka terhadap siapa? Terhadap kedua orang tua baginda Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang artinya gini, kalau untuk kita-kita nih, orang-orang yang sederhana di dalam segi ilmu, nggak punya ibadah, nggak punya, udahlah, cari selamat. Ikuti para ulama-ulama yang membawa kita selamat dunia, selamat akhirat. Dan jangan lupa beretika, beradab. Jangan sakiti baginda Nabi Yuna Muhammad. Jangan rusak hati Rasulullah. Dengan enteng kau mengatakan kedua orang tuanya musyrik, kedua orang tuanya neraka, kedua orang tuanya dinar, kedua orang tuanya selama-lamanya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Paham dong? Paham dong? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Nah, ini yang kita ikuti. Para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Allahu akbar walillahil hamd. Paham?